Legenda dari legenda, sekali seumur hidup, netizen memperdebatkan apakah akan ada grup K-pop lain yang akan mencapai level BTS. Netizen dan penggemar masih tidak percaya bahwa BTS diundang ke Gedung Putih untuk berbicara dengan Presiden Joe Biden tentang kejahatan kebencian anti-Asia, inklusi Asia, dan keragaman. Anggota BTS mengunjungi Gedung Putih bulan lalu pada 31 Mei dan bertemu dengan Presiden Joe Biden di kantor Oval, membuat sejarah sebagai grup K-pop pertama yang diundang untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat. Netizen Korea masih membicarakan kunjungan eksklusif BTS ke Gedung Putih dan memperdebatkan apakah akan ada grup lain yang bisa setingkat mereka. Netizen ini mengatakan bahwa BTS adalah legenda sang legendaris dan benar-benar bertanya-tanya apakah akan ada grup lain yang muncul yang dapat mencapai level yang dicapai BTS. Netizen berkomentar, sungguh tidak nyata melihat BTS di Gedung Putih. Mereka benar-benar yang pertama dari industri musik Korea. Inilah yang disebut legenda dari legendaris. Yang lain menulis, itu legendaris bahwa mereka diundang ke PBB. Aku benar-benar berpikir mereka berada di Blue House adalah legenda, tapi tidak pernah membayangkan mereka akan mencapai di tingkat ini. Yang lain menulis, apakah akan ada grup lain seperti BTS yang akan muncul dalam sejarah Korea? Aku pikir mereka adalah legenda pertama dan terakhir. Mungkin mereka hanya grup K-pop sekali seumur hidup. Yang lain mengatakan, aku merasa anak-anakku tidak akan percaya ketika aku mengatakan bahwa penyanyi favoritku diundang ke Gedung Putih untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat. Yang lain menulis, mereka adalah legenda sepanjang masa dan mereka benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, Charlie Puth tidak sengaja konfirmasi kolaborasi dengan BTS. Apakah penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika Serikat Charlie Puth dan BTS akan berkolaborasi? Semua tanda menunjuk ke ya. Charlie Puth dan BTS kembali. Mark Jungkook telah menjadi penggemar vokal Charlie Puth selama bertahun-tahun dan perasaan itu tentu saja saling menguntungkan. Mereka adalah penggemar satu sama lain. Keduanya telah berkolaborasi secara teknis sebelumnya saat mereka tampil di MGA MBC Plus X Genie Music Award pada 2018. Pada 6 November 2018, ia menyanyikan We Don't Talk Anymore Charlie Puth yang sebelumnya di-cover oleh Jungkook. Sekarang kolaborasi sah mungkin terjadi. Dalam sebuah wawancara di konser untuk produksi oleh stasiun radio Los Angeles Kiss FM, iHeartRadio, Wango Tango, Puth ditanya tentang kemungkinan kolaborasi dengan BTS. Pewawancara bertanya, fans mengira kamu berkolaborasi dengan BTS, fans menjadi gila. Charlie Puth mengatakan, aku juga mendengarnya. Charlie Puth mengonfirmasi bahwa dia mengetahui rumor yang sudah ada sebelumnya tentang kolaborasi dengan BTS, tapi dia mengejutkan pewawancara dengan menyiratkan bahwa kolaborasi tersebut sudah ada dan belum punya tanggal rilis yang dikonfirmasi. Dan semua orang di campku tidak tahu hari itu keluar. Kami secara sah tidak tahu kapan itu keluar, kata Charlie Puth. Pewawancara semakin terkejut ketika Puth mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tahu tanggal rilis itu baru saja diputuskan. Kami melakukannya, tetapi seperti kami baru saja mengetahuinya, kata Charlie Puth. Jadi, pewawancara penasaran apakah ini konfirmasi resmi bahwa kolaborasi Charlie Puth dan BTS itu nyata. Jadi dia berusaha mencari tahu lebih detail, tapi Puth tiba-tiba terdiam. Pewawancara berkata, oke, jadi ada kolaborasi dengan kami percaya itu, kata pewawancara. Keheningan itu keras dan ekspresi Charlie Puth berbicara banyak. Jadi ARMY mengartikan bahwa kita dapat menantikan kolaborasi kapan saja sekarang. Netizen menulis, dia pada dasarnya mengonfirmasi kolaborasi ini. Sebelumnya, Charlie Puth menggoda bahwa ia bermimpi bahwa BTS ditampilkan di lagu barunya. Aku bermimpi BTS berada di kiri dan kanan, kata Charlie Puth. Yang ketiga, seorang reporter tidak bisa berhenti membicarakan visual VBTS di premier VIP Broker. VBTS baru-baru ini mengejutkan penggemar dengan penampilannya yang memesona di pemutaran perdana film, tapi mereka bukan satu-satunya yang dikagumi. Pekan lalu, V kembali dari perjalanan BTS ke Gedung Putih lebih awal untuk menghadiri pemutaran perdana VIP untuk Broker. Broker adalah sebuah film tentang keluarga yang ditemukan dan kontak bayi, dibintangi oleh ensemble pemeran All-Star, termasuk teman V, aktor Kang Dong-won. V mengatakan, aku menantikan untuk menontonnya. Seperti yang diharapkan, lusinan kamera berkedip menandai kedatangan V. Wartawan berbondong-bondong untuk mengungkap visual mencolok V dan pose model top sebelum pemutaran Broker. Seorang peserta khususnya tidak bisa berhenti berbicara tentang ketampanan kelas dunia V. Dalam video YouTube, ia membagikan penampilan V dengan pahlawan atau dewa Yunani kuno.
Orang ini adalah mitos Yunani kuno. Dia punya visual kuil Achilles, kata wartawan. Bahkan, menurut reporter ini, V terlihat lebih campuran daripada orang Korea secara langsung yang hanya menambah mistiknya. Kalau kamu melihat wajah orang ini, rasanya dia adalah ras campuran. Kalau kamu melihat wajah ras campuran secara langsung, ada banyak orang yang terlihat misterius, kata wartawan. Dia juga menceritakan tentang aura matanya, batang hidungnya yang tinggi, dan proporsi wajah yang cantik. Dari samping, batang hidungnya sangat tinggi. Untuk memanjat hidung itu, kamu membutuhkan tali, kata wartawan. Army atau tidak dapat disangkal bahwa V adalah singkatan dari visual. Satu hal yang paling dibenci Jonghan Seventeen tentang gedung hype. Ketika berbicara tentang Jonghan Seventeen, visual sang idola sangat polos dan bakat serta karismanya sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin dia bisa marah pada apapun. Tapi pada penampilan reality show baru-baru ini dengan anggota lainnya, Jonghan mengungkapkan bahwa satu hal yang membuatnya sangat marah dan itu semua berkaitan dengan gedung hype. Pada tahun 2020 diumumkan bahwa Big Hit Entertainment, sekarang dikenal sebagai Hype, telah menjadi pemegang saham terbesar dari perusahaan Seventeen Pledis Entertainment. Seiring dengan beberapa interaksi epik antara para artis, itu juga berarti bahwa Seventeen mulai